Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, kali ini kita berkesempatan kembali membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan pada kesempatan yang baik ini kita berkesempatan kembali melanjutkan pembahasan soal latihan paket Kemenak atau soal Kemenak paket LKIT yang sudah kita bahas kemarin nomor 1 hingga 150. Dan kali ini nanti kita akan melanjutkan nomor 151 hingga 200. Jadi 50 soal insya Allah Bapak Ibu ya. Dan sedikit nanti di soal ini akan ada pembahasannya Bapak Ibu. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah merevisi, yang telah meralat di kolom komentar untuk jawaban dari kami. Karena dengan revisi dan ralatan ataupun komentar dari Bapak Ibu membuat kita bersemangat kembali untuk memberikan latihan soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam pada channel ini Bapak Ibu ya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten ataupun soal-soal terbaru dari Bayyaki Channel, karena channel ini masih tetap membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan baik Bapak Ibu, kita ke nomor 151. Sebelum kita ke nomor 151, marilah kita buka bukan acara ya Bapak Ibu ya. Mari kita buka latihan soal ini dengan bacaan basmalah bersama-sama, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi salah satu jalan ikhtiar kita untuk dipermudahkannya kita menghadapi tes CASN pada tahun 2021 ini. Kita baca basmalah bersama-sama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal nomor 151. Faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah adalah A. Diundang oleh kaum muslimin Madinah. B. Nabi Muhammad dan kaum muslimin sering dianiaya. C. Kaum Quraisy memboikot kaum muslimin. D. Jiwa Nabi Muhammad terancam. Dan E. Adanya pemboikotan terhadap Nabi. Untuk jawaban nomor 151 kita lihat dalam pembahasannya terlebih dahulu. Urutan faktor penyebab atau yang menyebabkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah adalah A. 1. Siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. 2. Wafatnya istri dan paman Nabi. 3. Adanya baiat dari umat Islam di Madinah. 4. Pemboikotan dari kaum Quraisy. Di sini ada urutannya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan pembahasannya adalah yaitu jawaban nomor 151 adalah B, yaitu Nabi Muhammad dan kaum muslimin sering dianiaya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 152. Era kebangkitan pemikiran di Eropa dikenal dengan peristiwa A. Aufklärung, B. Humanisme, C. Averroisme, D. Reformasi gereja, dan E. Renaissance. Untuk pembahasannya kita lihat dulu Bapak Ibu. Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Renaissance agak susah menyebutkannya Bapak Ibu, adalah sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Untuk jawabannya nomor 152 adalah E, yaitu Renaissance. Kita lanjut nomor 153. Tokoh reformasi gereja Martin Luther berasal dari atau gereja Martin Luther berasal dari A. Belanda, B. Jerman, C. Vatikan, D. Amerika, dan E. Inggris. Pembahasannya, Martin Luther merupakan seorang profesor di bidang teologi sekaligus pastor Katolik yang berasal dari Jerman. Untuk jawabannya adalah
B, yaitu Jerman. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 154. Berikut ini kemajuan bangsa barat setelah kepindahannya ilmu pengetahuan di dunia Islam ke dunia barat, kecuali A, pengembangan ilmu pengetahuan, B, adanya terjemahan buku-buku Islam, C, lahirnya filsafat-filsafat barat, D, didirikan lembaga penerjemah, dan E, penemuan teknologi baru. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Kemajuan bangsa barat setelah kepindahannya ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke dunia barat, kecuali pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk jawabannya nomor 154 adalah A, yaitu pengembangan, kecuali pengembangan ilmu pengetahuan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 155. Salah satu akibat dari reformasi gereja adalah lahirnya agama baru, yakni A, Puritan, B, Advent, C, Protestan, D, Katolik, dan E, Angliana. Untuk jawabannya adalah C, Protestan. Setelah Kristen Katolik, adanya reformasi gereja baru, ini lahirlah agama Kristen Protestan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 156. Revolusi industri pertama kali terjadi di A, Jepang, B, Amerika, D, Jerman, dan E, Inggris. Maaf Bapak Ibu, untuk 156 ini untuk pilihan ganda yang C-nya tidak ada. Kita langsung ke pembahasannya. Proses revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris atau tahun 1760 hingga 1840. Untuk jawabannya berarti nomor 156 adalah E, yaitu di Inggris. Jadi revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 157. Faktor internal yang menyebabkan kehancuran umat Islam pada abad pertengahan adalah A, perkembangannya faham Mu'tazilah, B, berdirinya kerajaan Islam yang terpecah-pecah, C, penurunan atau menurunnya disiplin dan kecerdasan umat Islam, D, tidak adanya ideologi pemersatu, dan E, menurunnya suhu politik. Untuk pembahasannya Bapak Ibu, faktor internal yang menyebabkan kehancuran umat Islam pada abad pertengahan adalah tidak adanya ideologi pemersatu. Jadi nomor jawabannya adalah nomor 157, jawabannya adalah D, yaitu tidak ada ideologi pemersatu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 158. Berikut adalah jalur atau cara masuknya Islam ke Indonesia, kecuali, jelas Bapak Ibu ya, kecuali lewat peperangan. Yaitu jawabannya adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 159. Tokoh pembaru Muslim yang mengajak Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya dan memberantas takhayul dan bid'ah adalah A, ahli pembaruan, B, ahli kalam, C, Wahabiyah, D, Muhammadiyah, dan E, ahlu sunnah. Untuk jawabannya yaitu C Bapak Ibu, Wahabiyah. Kita lihat pembahasannya. Tokoh pembaru Islam yang mengajak Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya dan memberantas takhayul bid'ah dan bid'ah adalah Wahabiyah. Untuk jawabannya adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 160. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam sebagai wujud kebangkitan umat Islam didirikan oleh, jelas Bapak Ibu ya, pendiri organisasi Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk jawabannya adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 161. James Watt mampu membuka era baru lalu lintas cepat industri besar karena A, menemukan mesin cetak, B, menemukan benua Amerika,
C. mengobarkan api reformasi Prancis, dan D. menyebarkan revolusi sosial, dan E. menemukan mesin uap. Untuk jawabannya adalah E, yaitu menemukan mesin uap. James Watt mampu membuka era baru lalu lintas cepat industri besar karena menemukan mesin uap. Kita lanjut. Nomor 162. Pengertian revolusi industri yang tepat harus mengandung unsur A. perubahan cara produksi, B. lahir kaum borjuis, C. perubahan industri, dan D. penemuan mesin-mesin, dan E. majunya pengetahuan. Untuk jawabannya adalah A. pengertian revolusi industri yang tepat harus mengandung unsur perubahan cara produksinya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 163. Peran Indonesia dalam APEC adalah A. penentuan gerak APEC, B. anggota APEC, C. pembuatan kebijakan APEC, D. penyelenggara APEC 2, dan E. ketua APEC. Jawabannya adalah A Bapak Ibu, yaitu penentuan gerak APEC. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Jadi untuk pembahasannya salah satunya adalah peran Indonesia sebagai ketua APEC. Pada tahun 1994 Indonesia dipercaya sebagai penentu gerakan pemimpin APEC pada tahun tersebut karena pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu merupakan yang tertinggi dari berbagai negara yang ada di kawasan Asia Pasifik. Untuk jawabannya adalah penentu gerakan APEC. Kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 164. Orang Eropa yang berhasil mengelilingi dunia untuk pertama kalinya adalah A. Vasco da Gama, B. Columbus, C. Amerigo Vespucci, D. Magelhaens, E. Alfonso Albuquerque. Gak sulit sekali nih Bapak Ibu menyebutkannya. Untuk jawabannya adalah Ferdinand Magellan. Jadi untuk jawabannya adalah D. Seorang penjelajah Portugis dianggap sebagai pengeliling dunia pertama kali oleh bangsa Eropa, yaitu adalah D. Ferdinand Magelhaens. Kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 165. Bangsa Eropa pertama datang ke benua Amerika adalah A. bangsa Portugis, B. bangsa Inggris, C. bangsa Prancis, D. bangsa Viking, dan E. bangsa Spanyol. Untuk jawabannya adalah D. bangsa Viking. Kita lihat pembahasannya. Walaupun bangsa Eropa pertama yang tiba di Amerika adalah bangsa Viking yang pada abad ke-11 Masehi mendirikan koloni-koloni di Greenland, yaitu Tanah Hijau. Untuk jawabannya adalah D. bangsa Viking. Kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 166. Salah satu sebab timbulnya nasionalisme di kawasan Asia ialah A. timbulnya partai-partai politik, B. adanya sistem penjajahan, C. lahirnya kelompok cendekiawan, D. bertentangan antara elit politik, E. kemajuan akibat sistem penjajahan. Untuk jawabannya adalah pembahasannya terlebih dahulu. Salah satu sebab timbulnya nasionalisme di kawasan Asia ialah adanya sistem penjajahan. Untuk jawabannya adalah sistem penjajahan. B jawabannya Bapak Ibu, yaitu adanya sistem penjajahan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 167. Tokoh yang membagi kekuasaan atas 3 bagian adalah A. J.J. Rousseau, B. John Locke, D. Montesquieu, D. Voltaire, dan E. Marot. Untuk jawabannya adalah Montesquieu, C Bapak Ibu ya. Dalam mengemukakan definisinya,
tentunya tentang kekuasaan, Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 168. Keadaan Indonesia setelah kebangkitan nasional terutama dalam bidang politik adalah A. Mendobrak politik kolonial, B. Bekerja sama dengan politik kolonial, C. Terbentuknya organisasi-organisasi politik, D. Terbentuknya usaha-usaha yang menumbuhkan politik kolonial, dan E. Menghalangi perkembangan politik kolonial. Untuk jawabannya Bapak Ibu di sini belum ada. Untuk yang lebih tepatnya adalah keadaan Indonesia setelah kebangkitan nasional, terutama dalam bidang politik, adalah terbentuknya organisasi politik. Untuk jawabannya adalah C Bapak Ibu. Jadi keadaan Indonesia setelah kebangkitan nasional terutama dalam bidang politik yaitu adalah terbentuknya organisasi politik. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 169. Artinya semboyan dark blood and Eisen bagi bangsa Jerman adalah A. Pembangunan industri dan angkatan perang, B. Perjuangan rakyat Jerman untuk mengangkat derajat bangsa, C. Usaha Bismarck memperkuat angkatan perang Jerman, D. Politik darah dan besi, dan E. Kebangkitan bangsa Jerman dalam mencapai persatuan. Jadi untuk pembahasannya, Jerman dengan lahirnya semboyan dark blood and Eisen adalah dengan darah dan besi dikemukakan oleh Otto von Bismarck. Jadi untuk jawabannya adalah semboyan ini artinya adalah politik darah dan besi. Jawabannya adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 170. Sultan Nuku adalah seorang pahlawan kemerdekaan yang berasal dari A. Saparua, B. Tidore, C. Ternate, D. Halmahera, dan E. Banda. Untuk jawabannya adalah B. Tidore. Pembahasannya, Sultan Nuku adalah putra kedua Sultan Tidore, Sultan Jamaluddin. Dia dilahirkan pada 1738. Nama kecilnya adalah Kaicil Saifuddin. Dia merupakan sultan dari Kesultanan Tidore. Untuk jawabannya, salah satu akibat Perang Dunia Kedua bagi bangsa Indonesia adalah A. Berakhirnya kegiatan pergerakan nasional, B. Berakhirnya pelaksanaan politik etis, C. Berakhirnya sengketa Indonesia Belanda, D. Berakhirnya masa penjajahan Belanda, dan E. Berakhirnya masa pendudukan Jepang. Untuk jawabannya adalah E, yaitu berakhirnya masa kependudukan Jepang. Ini adalah salah satu akibat Perang Dunia II bagi bangsa Indonesia Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 172. Salah satu zaman purba telah ada hubungan antara Indonesia dengan Eropa, sebab Indonesia kaya dengan barang-barang perdagangan seperti A. barang tambang, B. lada dan pala, C. rempah-rempah, D. kapur barus, dan E. kain sutra. Untuk jawabannya adalah C Bapak Ibu, rempah-rempah. Kita lanjut soal nomor 173 Bapak Ibu. Di samping penderitaan yang harus diterima oleh rakyat Indonesia selama sistem tanam paksa, ada pula keuntungannya, yaitu A. semua jawaban benar, B. rakyat mengenal tanaman perdagangan, C. tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bertanah air, D. rakyat Indonesia menjadi cerdas, dan E. nasib rakyat diperhatikan oleh Belanda. Untuk jawabannya adalah B Bapak Ibu ya, rakyat mengenal tanaman perdagangan. Itu salah satu keuntungan
yang kita dapat atau yang didapat pada saat sistem tanam paksa. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 174. Als ik een Nederlanders was, jika aku orang Belanda, merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh A. Dr. Sutomo, B. Partai Nasional Indonesia, C. Multatuli, D. Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan E. Suryaningrat. Untuk pembahasannya adalah buku Al-Xn Nederlanders Was, jika aku orang Belanda, merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh Suryaningrat. Untuk jawabannya adalah E. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 175. Tujuan politik etis dilaksanakan oleh Belanda di Indonesia adalah A. Memberikan bantuan kepada rakyat Indonesia, B. Memberi simpatik rakyat Indonesia, C. Menjalin hubungan kerjasama dengan rakyat Indonesia, D. Menjalin persekutuan, dan E. Memberikan hak yang sama terhadap rakyat Indonesia. Untuk pembahasannya, tujuan politik etis adalah menarik simpatik rakyat Indonesia. Jadi politik etis yang dibawa Belanda ke Indonesia adalah agar bertujuan, ya Bapak Ibu, tentu saja untuk menguasai Indonesia. Dan ini adalah salah satu taktik politik etis ini yang dibawa oleh Belanda. Jadi jawabannya adalah menarik simpati rakyat Indonesia, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia. Untuk jawabannya adalah B Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 176. Jepang datang ke Indonesia dengan membawa propaganda yang simpatik, yaitu A. Meningkatkan pendidikan, B. Memberikan kemerdekaan, C. Memberikan kebebasan beragama bagi penduduk Indonesia, D. Membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan E. Membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Untuk jawabannya adalah D. Membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi propaganda yang dibawa Jepang ke Indonesia itu adalah salah satunya adalah memberi kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, kemakmuran, ya Bapak Ibu ya, memberikan kemakmuran, kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk jawabannya adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 177. Peristiwa Rengas Dengklok mencerminkan, untuk jawabannya adalah A, yaitu peristiwa yang seharusnya tidak terjadi kalau saja ada pemersatu pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Untuk jawabannya adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 178. Bandung Lautan Api sebagai salah satu akibat perlawanan bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dalam rangka A. Menegakkan dan mempertahankan Indonesia. Untuk jawabannya adalah A Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal 178, 79. Gagalnya perjuangan kemerdekaan sebetulnya era pergerakan nasional disebabkan oleh A. Gerakan perjuangan yang belum merakyat. Untuk jawabannya adalah A Bapak Ibu ya, gerakan perjuangan yang belum merakyat. Kita lanjut 180. Indonesia menggugat merupakan judul pidato I.R. Soekarno di depan para hakim Belanda di A. Amsterdam, B. Surabaya, C. Jakarta, D. Bandung, dan E. Yogyakarta. Untuk jawabannya adalah di Bandung, D. Kita lanjut 181. Filosof dari Spanyol yang membabat irasionalis di barat disebut A. A.V. Gibran, B. Avenzoar, D. Averroes, C. Averroes, D. Efficient, dan E. Evenpais. Untuk jawabannya adalah C Bapak Ibu ya, Averroes. Pembahasannya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad bin Rus Desember, sering dilatinkan sebagai Averroes, adalah seorang filsuf dan pemikir Al-Andalus
yang menulis dalam bidang disiplin ilmu dan berpengaruh ke dunia barat termasuk filsafat, akidah atau teori. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 182. Salah satu dampak positif masa penduduk Jepang di Indonesia adalah A. Gerakan politik diperbolehkan. B. Jepang memberi janji kemerdekaan. C. Masuknya tradisi-tradisi di Jepang. D. Meningkatnya bidang ekonomi. Dan E. Pengalaman di bidang militer. Untuk jawabannya adalah E, yaitu salah satu dampak positif masa kemerdekaan Jepang di Indonesia adalah pengalaman di bidang militer. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 183. Semangat cinta tanah air dengan keinginan yang menguasai bangsa lain disebut A. Liberalisme, C. Nasionalisme, C. Leninisme, D. Calvinisme, dan E. Kapitalisme. Untuk jawabannya adalah D, yaitu Calvinisme, yaitu diartikan sebagai sikap atau cinta kepada tanah air yang sangat berlebihan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 184. Tujuan didirikannya gerakan non-blok adalah, untuk jawabannya adalah C, yaitu menciptakan perdamaian agar tidak terlibat ke dalam perang dingin antara blok barat dan blok timur. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 185. Orang barat yang berpendapat bahwa bumi itu bulat, yang berarti jika pergi ke barat maka akan tiba di tempat semula adalah A. James Watt, B. John Locke, C. Thomas Edison, D. Galileo, dan E. Paracelsus. Untuk jawabannya adalah D. Galileo. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 186. Seorang sarjana Italia yang banyak menyalin buku-buku berbahasa Arab ke bahasa Latin sehingga ia dikenal sebagai bangsa Arab Eropa adalah A. H.A.R. Gibbs, B. Snow Hargrave, C. Ibnu Rushd, D. Abu Larbat, dan E. Gerard Cremona. Untuk jawabannya adalah A, yaitu H.A.R. Gibbs. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Sir Hamilton Alexander Ruskin Gibbs yang dikenal dengan H.A.R. Gibbs. Gibbs belajar bahasa Arab di SOAS University of London, memperoleh gelar pasca sarjana MA pada tahun 1922. Kalau Ibnu Rushd ini adalah lahirnya di Andalusia kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Jadi Sir Hamilton Alexander ini adalah lahir di Italia. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 187. Beberapa faktor terjadinya reformasi dan penyerangan jabatan presiden dari Soeharto kepada Habibie tanggal 20 Mei kecuali, untuk jawabannya adalah C. Habibie dianggap mampu memimpin daripada Soeharto. Untuk kita lanjut nomor 188. Dalam hal ekonomi, samping orang-orang barat untuk menjual hasil produksinya ke negara-negara timur, juga untuk titik-titik bagi industrinya. Jawabannya adalah E, yaitu mencari bahan baku bagi industrinya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 189. Peradaban Barat sebelum perkenalan dengan peradaban Islam sangat dipengaruhi oleh peradaban A. Persia, B. Latin, C. Mohenjo-daro Harappa, D. Yunani Romawi, dan E. Mesopotamia. Untuk jawabannya adalah D, yaitu Yunani Romawi. Kita lanjut Bapak Ibu, 190. Nama Yunani berasal dari salah satu suku yang ada di Halina, yaitu untuk jawabannya adalah D. Athena. Kita lanjut 191. Pusat-pusat peradaban bangsa India terdapat di A. Gangga. Untuk jawabannya adalah Gangga. Pusat-pusat peradaban bangsa Indonesia berada di Gangga. Kita lanjut 192. Bentuk tulisan Mesir kuno disebut A. Gizah, B. manuskrip, C. historiografi, D. Sphinx, dan E.
hieroglif. Untuk jawabannya adalah E, hieroglif. Kita lanjut Bapak Ibu. 193, orang Yunani banyak mengenal dewa. Yang tertinggi menurut kepercayaan mereka adalah C, yaitu dewa Zeus. Kita lanjut nomor 194. Patung singa berkepala manusia yang terdapat di Mesir disebut A, Sphinx. Untuk jawabannya adalah A, Sphinx Bapak Ibu ya. Kita lanjut nomor 195. Suku bangsa Arab yang mendiami daerah pengalaman disebut suku D, Badui. Suku bangsa Arab yang mendiami daerah pedalaman disebut suku Badui D. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 196. Islam dalam agama fitrah artinya adalah D, agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran. Kita lanjut 197. Ajaran yang hakikatnya mengandung 3 prinsip pokok, yaitu ajaran Islam yang hakikatnya mengandung 3 prinsip pokok, yaitu adalah E, akidah, syariah, dan akhlak. Kita lanjut Bapak Ibu 198. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pembaru Islam yang mengemukakan gagasannya tentang C, yaitu pan-islamisme. Kita lanjut nomor 199. Pengarang buku yang berjudul Islam at the Crossroads adalah A. Agak sulit bacanya Bapak Ibu. Untuk langsung jawabannya adalah George Bernard Shaw. Untuk jawaban nomor 199 adalah E, yaitu George Bernard Shaw. Kita lanjut nomor 200. Yang dimaksud dengan talak zihar adalah, untuk jawabannya adalah A, talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan 50 soal nomor 151 hingga 200. Dan nanti kalau ada jawaban kurang betul, kurang sinkron, nanti silahkan Bapak Ibu revisi aralah di kolom komentar dan tulis nomornya, jawaban yang benar apa, dan pembahasannya Bapak Ibu ya, agar nanti kita bisa membahas bareng-bareng di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, kami cukupkan 200 soal atau 50 soal terlebih dahulu. Untuk soal berikutnya nanti kita cari waktu untuk membahasnya kembali. Kami akhiri, azalloha wa iyyakum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.